Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Endayani Pobuti, Pendeta Jemaat di GPIB Panita Anjungan, Kalimantan Barat, yang saat ini melayani di Pos Pelkes Immanuel Mempawah, Pangada Kalumpe, dan Pangingu Betung Gerantung. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat-sahabat GPIB untuk membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik bagi kami datang bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari yang boleh kami lalui. Dan pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Engkau memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19 yang mengatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika kemustahilan bagi kita manusia menjadi kenyataan, bagaimanakah respon kita? Apakah kita senang? Apakah kita bahagia? Ataukah justru kita ragu dan bingung dengan kenyataan tersebut? Dalam perenungan ini kita akan melihat bagaimana respon Zakaria atas kabar sukacita yang disampaikan kepadanya. Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang hidup Zakaria dan Elisabet yang benar dan saleh. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lalu diceritakan bahwa Zakaria terpilih untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Dan pada saat itulah muncul malaikat Tuhan menyampaikan bahwa doanya bersama dengan Elisabet istrinya telah dikabulkan oleh Allah, yaitu memiliki seorang anak. Anak tersebut laki-laki dan harus diberi nama Yohanes. Bacaan kita secara khusus berbicara tentang respon Zakaria atas berita tersebut. Zakaria nampaknya memiliki keraguan dalam hatinya, bahkan mengarah kepada ketidakpercayaannya atas berita tersebut. Secara manusiawi sangat beralasan fakta bahwa Elisabet mandul dan lanjut umur dan Zakaria yang sudah tua sepertinya menjadi alasan bagi Zakaria untuk mempertanyakan kebenaran berita tersebut. Sehingga responnya amat sangat kaku. Sebab ia berada dalam keterkejutan dan juga kebingungan, sehingga bukannya senang. Justru sebuah pertanyaan yang terlontar pada ayatnya yang ke-18. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Zakaria ingin memastikan berita tersebut sehingga meminta sebuah bukti, sebab baginya kehadiran anak dalam hidupnya dan Elisabet sangatlah dinantikan, menjadi harapan dan pokok doa mereka selama ini. Zakaria ingin memastikan bahwa berita tersebut bukanlah berita bohong agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Pada ayatnya yang ke-19 menceritakan tentang respon malaikat atas perkataan Zakaria dengan memperkenalkan dirinya sebagai Gabriel untuk melegitimasi bahwa ia adalah utusan Allah yang melayani Allah, dan dia juga diutus oleh Allah untuk berbicara dan menyampaikan kabar baik tersebut. Ayat selanjutnya kemudian menjelaskan tentang Zakaria yang bisu dan tidak dapat berkata-kata.
karena ketidakpercayaannya itu sampai kepada kebenaran kabar baik tersebut terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, seberapa seringkah kita meminta bukti kepada Allah terlebih dahulu, lalu percaya di kemudian hari? Seberapa seringkah kita meragukan kuasa Allah dalam kehidupan yang kita jalani? Seberapa seringkah kita bimbang bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Allah? Sesulit, sesusah bagaimanapun kita, sebergumul bagaimanapun kita, mari kita menjadi pribadi yang sungguh dan tetap percaya kepada Allah. Jangan batasi karya Allah dalam pemikiran kita yang terbatas, karena Allah kita adalah Allah tanpa batas, tidak terbatas, dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Sebaliknya, kita yang terbatas ini seyogyanya memberi diri, menggantungkan hidup secara totalitas kepada Allah. Singkirkanlah keraguan dalam diri kita dan percayalah sepenuhnya kepada Allah, sebab di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami, menegur kami, juga merestorasi hidup kami, menjadi anak-anak-Mu yang sungguh percaya atas setiap rencana-Mu dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dengan segala pergumulannya, dengan segala perjuangannya. Kiranya Engkaulah yang senantiasa menguatkan kami. Kami menyerahkan setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Berkenanlah Engkau memberkati, supaya ada kecukupan yang boleh kami rasakan. Istirahat kami pada malam hari ini, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah kebersamaan kita dalam program Naikol GPIB pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.